Hingga hari ini, dunia masih terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Jika ketika krisis keuangan yang terjadi sebelumnya, sektor usaha kecil, mikro, dan menengah relatif tidak terlalu terdampak. Namun akibat COVID-19 ini, sektor UMKM menjadi sektor yang paling pertama dan salah satu yang paling rentan terkena dampak dari pembatasan aktivitas manusia dalam bertransaksi ekonomi. COVID-19 menjadi pandemi yang seakan tidak ada akhir dan ujungnya. Padahal penyakit mematikan ini sudah memberikan dampak sangat besar hingga ke masyarakat lapisan terbawah. Salah satu sektor yang paling terkena imbasnya, yakni sektor UMKM. Sektor yang didominasi masyarakat menengah ke bawah ini padahal menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, di mana komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan, yakni mencapai lebih dari 90% dari keseluruhan sektor usaha. Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada sektor UMKM yang menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi, antara lain dengan menurunkan produksi barang atau jasa, mengurangi jumlah atau jam kerja karyawan. Hasil survei dari beberapa lembaga menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan untuk melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa di antaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi, dan produksi terhambat. Pandemi yang sudah 2 tahun berlalu ini, kalau dipandang dari kacamata agama, ini sebagai musibah ya bagi pengusaha kecil, UMKM ya. Karena dapat dipastikan semua usaha di era pandemi ini omsetnya dia menurun, penghasilannya tetap menurun karena permintaan dia tetap berkurang. Masyarakat sedikit menahan penghasilannya untuk dibelanjakan. Intinya lebih irit lah gitu. Kita sebenarnya bahagia dengan program pemerintah di bidang KUR ya. Jadi saya survei ke beberapa lapangan, ke 1, 2, 3 pengusaha. Mereka mulai bangkit dengan adanya KUR. Karena KUR itu sebagai modal utama bagi mereka untuk pengembangan usahanya. Dan ini sangat membantu ya, karena prosedurnya juga tidak terlalu ribet. Nah, tinggal bagaimana edukasi tentang berbisnis dengan sistem model digital. Nah, ini yang mesti harus selalu dikampanyekan kepada masyarakat, karena kampanye model seperti ini menjadi sebuah keharusan dan bahkan kewajiban lah ya, kewajiban dalam tanda kutip yang mesti harus dilakukan oleh UMKM, karena ini sudah mendunia. Nah, dengan digital marketing segala macam ya. Ini menjadi keyword bagi UMKM karena ini menjadi sarana yang mutlak mesti dipahami. Untuk itu memang yang mesti dilakukan adalah edukasi pemahaman skill UMKM itu memahami terhadap digital marketing. Dan kampus-kampus juga sudah mulai bergerak. Kampus-kampus juga sudah harus mulai bergerak. Bahkan bukan hanya kampus ya, mulai dari SD, SMP, SMA sudah mulai dikenalkan dengan digital marketing. Karena ini sudah menjadi sebuah ekosistem kehidupan bisnis. Ekosistem sebuah kehidupan bisnis yang tidak bisa dilepas. Kalau tetap konvensional, mungkin akan terjadi pelambatan-pelambatan di bidang bisnisnya. Dan akselerasi atau percepatannya itu tidak akan dialami.
Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19 dan mereka yang berada di balik sektor ini harus berjuang keras menghidupi keluarga mereka. Beberapa pelaku UMKM yang terkena dampaknya, diantaranya berada di Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya. Adalah Suyanto Jeffrey, pelaku UMKM asal Kecamatan Rasojaya ini terpaksa tetap memproduksi usahanya meski kesulitan di tengah pandemi. Ia merupakan pembuat makanan tradisional rengginang. Rengginang merupakan sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan yang dibentuk bulat dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari. Lalu digoreng panas dalam minyak goreng. Pembuatan makanan berbahan dasar beras ketan ini telah ditekuninya sejak lama. Awalnya hanya dibantu istri dan anaknya. Saat ini, Suyanto Jeffrey sudah mempunyai belasan karyawan yang merupakan ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Dalam satu hari, ia bisa memproduksi hingga 200 bungkus rengginang yang dipasarkan hingga keluar Kalbar. Rengginang gurih hasil produksinya ini juga ia pasarkan di warung sekitar Kecamatan Rasojaya. Suyanto menuturkan jatuh bangun dialaminya selama menekuni usaha rengginang ini. Namun, ia dan istrinya tidak pantang menyerah hingga akhirnya mampu menyekolahkan anaknya dan membuka lowongan pekerjaan untuk warga di sekitar rumahnya. Hal ini membuatnya menjadi pribadi yang tangguh di setiap terpaan cobaan, termasuk ketika menghadapi pandemi COVID-19. Diakuinya, pandemi COVID-19 menjadi persoalan cukup besar selama ia menjadi pelaku UMKM produksi rengginang. Omset hingga produksinya menurun drastis, bahkan kesulitan memasarkan juga dialaminya. Namun, Suyanto Jeffrey tetap berupaya untuk mempertahankan karena selain untuk memenuhi biaya hidup keluarganya, belasan karyawannya juga menggantungkan mata pencaharian dari usaha rengginangnya. Pertama adalah faktor ekonomi saya dengan keluarga yang baru menikah. Tentu di dalam ekonomi itu sendiri sangat sulit untuk bekerja. Kemudian saya membuka usaha rengginang ini dengan asal-usul modal modal pertama itu adalah 50.000. Kemudian dari hasil itu saya jajakkan keliling, istri saya jajak keliling pakai sepeda. Tidak putus-putusnya, saya sendiri tidak yakin kalau usaha daripada istri saya itu bisa berhasil. Tapi karena memang perjuangan istri dari rumah ke rumah selalu berjualan terus, dia tidak putus asa, maka pada saat ini bisa mencapai dari modal 5 kilo sampai 40 kilo. Begitu juga sampai sekarang bisa menjadi 125 kilo per hari. Kemudian dari hitung-hitungan itu sendiri memang sangat membantu di dalam ekonomi kami, sangat baik prospeknya, bisa nyekolahkan anak dan yang lain-lainnya, semua itu adalah dari usaha rengginang itu sendiri. Dan usaha ini sudah
Sekitar 11 tahun saya usaha rengginang ini. Sampai sekarang masih tetap memperkerjakan masyarakat, terutama warga sekitar di daerah Dusun Kebon Jeruk, Rasau Jaya 1 ini. Berbagai upaya dilakukan Suyanto Jeffrey untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Selain memperbanyak rasa rengginangnya, ia juga mempromosikan usahanya lewat media sosial. Ia mengaku awalnya tidak paham akan kemajuan informasi dan teknologi. Namun, pandemi COVID-19 ini menuntutnya untuk belajar dan memahami perkembangan IT sehingga usahanya bisa terbantu untuk dipasarkan. Suyanto Jeffrey berprinsip jangan menyerah dan terus berusaha karena di mana ada niat, kerja keras dan kemauan tinggi, di situ akan terbuka jalan dan peluang besar. Di tengah pandemi COVID-19, ternyata UMKM ini dapat mempertahankan produksinya dan berbagai inovasi terus dilakukan agar tetap bisa bertahan dan juga produknya laku terjual. Nah Pak, untuk inovasinya nih Pak selama COVID-19, apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk menghadapi permasalahan COVID ini tentu saya mengeluarkan produk-produk yang di pasaran itu belum ada. Jadi kayak warna ini otomatis ini kan artinya yang dulu tuh belum ada, kemudian saya bikin supaya diterima oleh pasaran. Kemudian rasa balado, terus rasa warna-warni asin, rasa bawang itu juga saya bikin supaya apa? Orang-orang tuh suka gitu. Dari warna itu juga orang akan pengaruh. Jadi waktu saya bikin itu di pasaran diterima. Lebih menarik Pak ya kalau iya, jadi dia lebih menarik. Jadi apalagi ini masalah anak-anak, dia akan lebih suka melihat dari warna itu sendiri. Masalah rasa sama dengan rengginang-rengginang yang produk-produk saya. Nah Pak, berarti pada saat pandemi ini Bapak selain menjualnya begitu kan Pak ya, hanya untuk di bidang yang offline, tapi juga online memperluas juga di Facebook gitu Pak ya. Jadi juga memanfaatkan bidang IT. Dan tadi saya juga ada lihat ada berbagai macam rasa lagi dikembangkan gitu Pak ya. Iya. Jadi memang kalau kita usaha, kalau kita tidak kreatif, tidak berani dalam artinya untuk bersaing di pasaran, kita akan mati di tempat. Tapi kita harus punya inovasi. Apa harus suka daripada masyarakat itu sendiri, kita harus berani mencoba. Intinya seperti itu. Tanpa kita berani mencoba, maka keberhasilan akan sangat sulit untuk kita raih. Seperti itu. Intinya berani mencoba gitu iya. Pak ya. Masalah kegagalan itu nomor 2. Yang penting kita coba dulu, kegagalan pasti nanti ada keberhasilannya. Itu intinya. Berbagai inovasi dan solusi dilakukan pelaku UMKM agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh kembangkan berbagai gagasan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. Selain Suyanto Jeffrey adalah Supaniem yang juga pelaku UMKM asal Kecamatan Rasau Jaya. Supaniem juga merupakan satu dari sekian banyak pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19. Puluhan tahun ia menekuni pembuatan rengginang.
Namun, pandemi COVID-19 membuat usahanya goyah dan mengalami penurunan pendapatan. Supaniem akhirnya memutar otak mencari solusi agar usahanya tetap bertahan untuk menghidupi keluarganya. Ia akhirnya berinovasi, menciptakan aneka jenis makanan tradisional antara lain berbahan dasar buah, singkong, kedelai, pare, dan jagung. Selain itu, ia terpaksa mencari tambahan penghasilan dengan berjualan aneka jenis gorengan. Hal ini dilakukan karena pendapatannya menurun drastis di masa pandemi COVID-19. Tanpa adanya inovasi dan juga kemauan untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19, UMKM ini akan sulit untuk bertahan. Nah, Ibu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, seperti apa inovasi yang terus Ibu lakukan Bu selama ini? Ya, alhamdulillah, walaupun ada pandemi seperti ini, kami tetap bertahan dengan adanya membuat inovasi-inovasi produk baru dampingan. Selain usaha saya awalnya hanya rengginang dan kerupuk, namun karena pandemi ini permintaan menurun drastis, jadi saya membuat inovasi produk baru seperti ini, keripik pare. Ya, keripik pare, kemudian ini stik pepaya, kemudian ini ada keciput, kemudian ini ada abon dari rambut jagung. Oh, rambut jagung? Iya, ini rambut jagung, jagung yang muda itu kita inovasi, kita buat makanan snack, bukan snack ya, makanan dampingan. Oh, ya, iya, untuk makan nasi bisa, untuk isi lemper bisa. Kemudian ini kami juga membuat keripik tempe. Keripik tempe, kemudian ada lagi ini keripik singkong. Oh, banyak juga. Siap, ya. Alhamdulillah, itu untuk kami tetap bertahan inilah saya membuat inovasi dengan membuat produk dampingan selain rengginang dan kerupuk. Selain rengginang dan kerupuk. Iya, siap. Gitu, ya. Nah, tantangannya apa Ibu? Kan Ibu sudah banyak buat gitu, Iya. Ibu. Seperti ini ada pare juga, Iya. ada yang abon rambut jagung juga. Cuman tangannya di keripik pare ini ketahanannya kurang. Jadi situlah kita bertahan hanya produk ini 6 bulan aja. Produk ini karena kita memang tidak menggunakan bahan tambahan pengawet ya. Kalau misalnya produk yang lain Bu? Produk lain masuk ini juga. Ini tahanannya juga kurang. Stik pepaya. Iya, ya, siap. Karena dia buah langsung kami goreng. Kemudian Bu, kalau untuk dari sisi apa ya, ibaratnya kayak konsumen begitu Bu, seperti apa? Apakah ada minatnya juga untuk membeli produk ini Bu? Alhamdulillah selama ini banyak peminatnya. Apalagi yang utama nih, ini kan inovasi baru, aneh gitu loh. Iya, rambut jagung kok dibikin abon. Boleh nanti diincip-incip, dirasakan, silahkan. Nah Bu, dari mana dapat ide rambut jagung bisa dijadikan Iya, abon? kami waktu itu ada dampingan dari Kementerian Disperindak Provinsi. Dapat pelatihan membuat abon rambut jagung. Jadi kami kembangkan selama 2 tahun ini, kami coba dari awal sampai akhir bagaimana berhasil, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat rambut jagung menjadikan abon ini. Awalnya apakah langsung laku ini Bu pada saat? Alhamdulillah prospek iya, karena aneh gitu, orang penasaran gimana rasanya rambut jagung kok bisa bikin abon. Iya, alhamdulillah langsung diterima oleh masyarakat. Oke, sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, jadi siap. terus naik itu permintaan. Siap, Bu, ya? iya. Oke. Nah Bu, apa sih tipsnya dari Ibu misalnya untuk pelaku UMKM lain di tengah pandemi COVID ini? Iya, kami menjaring pertemanan. Kita kan banyak teman-teman masih di Facebook, lewat WA. Itu saya lakukan seperti itu. Dan baik dari mulut ke mulut. Kami juga banyak organisasi, banyak kegiatan dari tingkat RT sampai kabupaten sampai provinsi. Kami juga ada kegiatan di situ. Wadah itulah yang saya pergunakan untuk memasarkan produk saya. Oke, berarti tetap juga selain Ibu mungkin yang menjual di sekitar gitu, tapi juga bisa lewat online gitu Bu. Siap, iya, iya. Bu, Iya, Instagram juga sudah menggunakan dari iya, teknologi ya Bu ya? iya, siap.
Pada prinsipnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan, baik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional maupun beberapa program yang kedepannya dapat memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM kita. Sebab sektor usaha mikro, kecil, dan menengah ini tidak akan luput dari perhatian pemerintah di tengah wabah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan sebagai stimulus bagi UMKM untuk tetap bisa bertahan dalam tekanan ekonomi yang menurun akibat COVID-19. Ada dua bentuk dukungan pemerintah kepada sektor UMKM, yakni subsidi bunga dan program penempatan dana. Pemerintah sendiri telah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Pemerintah juga telah berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital dan diharapkan pada tahun 2030 mendatang jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Pada akhirnya peran pemerintah kembali dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi dan membangkitkan semangat pelaku UMKM untuk melanjutkan usaha mereka. Pada akhirnya pemerintah juga harus tetap turun tangan dalam membantu para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Apalagi mereka merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia.